Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Makarim. Kita bahas kembali pertanyaan yang saya sempat tanyakan tadi. Apakah dengan adanya lagi-lagi ini Amerika Serikat lagi-lagi memberikan veto kepada PBB, ini apakah mungkin sidang Majelis Umum PBB yang akan sedianya dilaksanakan pada tanggal 23 September nanti ini bisa terlaksana? Prof, bagaimana menurut Anda? Begini ya, kalau saya katakan secara terus terang ya, bahwa ketentuan mengenai hak yang veto itu hanya berlaku pada sidang Dewan Keamanan. Baik. Ya. Tetapi kalau itu di dalam sidang Majelis Umum PBB, siapapun negara tidak mempunyai hak veto. Ya, jadi kalaupun Amerika Serikat tidak terlalu happy ya, kalau kita membicarakan masalah mengenai two state solution gitu, Ya. dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya? Karena itu one country one vote. Ya, berbeda dengan kalau di Dewan Keamanan itu kan putusan tuh harus diambil oleh 9 suara. Ya, kan anggotanya kan 15 ya. Iya. Tapi yang itu 9 suara sudah bisa. Tetapi 5 suara itu harus anggota tetap yang memiliki hak veto. Ya. Jadi ada satu aja yang nggak mau, nggak bisa. Nah, Iya. jadi saya rasa bahwa masalah yang menyangkut masalah Palestina, ya, masalah mengenai two state solution itu akan banyak dikemukakan pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 ini. Karena ini merupakan waktu yang sangat berharga buat negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina itu. Karena pada saat ini mereka beranggapan bahwa dukungan-dukungan sudah mulai melebar. Ya. Tidak hanya dulu kan orang berpikir bahwa kalau misalnya masalah kemerdekaan Palestina ini mesti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat itu akan menolak. Iya. Tapi sekarang kan tidak. Ya, sekarang sebagian besar negara-negara Eropa semua mendukung kemerdekaan daripada Palestina itu. Ya, jadi sekarang terjadi pergeseran-pergeseran yang sangat vital ya yang terjadi di politik global. Ya, oleh karena itu mungkin tidak ada ya, keputusan seperti Dewan Keamanan PBB, tapi secara politis ya keputusan sidang Majelis Umum PBB mengenai Palestina itu sangat historis sifatnya. Ya, seperti halnya kita dulu memiliki Irian Barat atau Papua setelah ada sidang Majelis Umum PBB dikemukakan hal itu. Itu berarti merupakan dampak yang sangat kuat lah. Ya, tapi Prof, yang menjadi menarik lagi, setelah didesak oleh Amerika Serikat, Jepang merupakan salah satu negara yang sebelumnya akan mengakui negara Palestina langsung mundur. Prof, bagaimana pendapat Anda? Begini ya Mbak, saya terus terang aja, kalau Jepang ini merupakan suatu negara yang sangat tergantung dengan Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau kita melihat kasus mengenai bagaimana komitmen Jepang terhadap masalah lingkungan hidup, ya dia kemukakan di Kyoto Protocol, ya dia menjadi tuan rumah, ya menurut kesepakatan itu dia mengatakan bahwa dia akan berjuang sampai akhir mengenai lingkungan hidup. Tapi begitu Donald Trump itu keluar daripada komitmen Paris, ya dia langsung keluar juga, ya malahan jadi ketergantungan daripada Jepang kepada Amerika Serikat itu luar biasa besarnya, ya karena akibat daripada Perang Dunia Kedua, ya di mana dia tidak memiliki angkatan bersenjata yang konkret, ya pertahanan dan keamanan itu banyak tergantung kepada Amerika Serikat. Jadi boleh dikata Jepang itu merupakan proksi daripada Amerika Serikat lah. Iya. Dan Prof, maksud kami Pak Simbulai, kita ketahui juga bahwa negara-negara tidak hanya Jepang, tapi ada banyak negara-negara lainnya yang bergantung kepada Amerika Serikat. Dengan adanya kekuatan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat, dia menunjukkan powernya khususnya dalam sidang PBB ini. Bagaimana menurut Anda posisi dari negara-negara lainnya? Ya, saya rasa memang konteks global hari ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, termasuk dan terutama dalam soal isu Palestina. Saya ingin mengatakan yang kita sebut misalkan sebagai negara-negara barat yang selama ini bersatu padu di belakang Israel, dalam konteks terbaru justru mereka berbeda-beda. Yang sekarang betul-betul menjadi pembeda dari sebelumnya adalah justru yang mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan secara keras mendukung Israel, mengecam Israel, itu adalah negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Terutama nanti pada momen 22 September yang akan datang ini. Saya mengatakan kemarin di sini, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina 22 September mendatang
ini akan sama menyakitkannya bagi Israel dengan serangan 7 Oktober pada tahun 2023 ketika mereka diserang oleh Hamas. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Ada Perancis, ada Inggris, ada rencana Australia, ada Belgia, dan ada Portugal, dan 10 negara kalau tidak salah yang akan menyampaikan itu. Oleh karena itu saya membaca secara analisis sebenarnya Israel juga tidak berpangku tangan. Kalau bisa dia mau menggagalkan kembali momen 22 September di mana negara-negara ini mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Dan saya menduga kunjungan seperti yang dilakukan oleh Donald Trump ke Inggris atau mungkin berbagai macam penetrasi yang dilakukan oleh Israel ke banyak negara, terutama yang 10 negara ini, itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menggagalkan 22 September ini. Persis seperti dahulu dilakukan ketika Israel menyerang Iran pada 12 Juni. Karena seingat saya waktu itu deklarasi terhadap kemerdekaan Palestina direncanakan dilakukan di kurang lebih di Juli. Tapi tiba-tiba Juni Israel menyerang Iran dan Iran membalas sehingga terjadi perang besar dan Israel mendapatkan yang dia mau dan sampai sekarang tertunda. Nah, saya menduga, saya membaca serangan 9 September ke Qatar kemarin itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menciptakan skenario Juni. Cuman sepertinya ini tidak berhasil ya, karena di luar dugaan Qatar justru memilih untuk merespon secara elegan. Bahkan daripada serang menyerang seperti Iran, dia coba menggunakan respon yang sifatnya kolektif. Dia kumpulkan negara-negara Arab bahkan berpenduduk Muslim dalam sebuah KTT darurat dan memberikan pernyataan yang sangat kuat. Jadi ini menurut saya upaya Israel yang gagal untuk mengulangi skenario Juni, di mana pada Juni mereka berhasil menyerang Iran dan menunda pengakuan kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang kita masih berada di tanggal 20, sekali lagi dalam politik ini 2 hari masih cukup panjang. Bahkan walaupun nanti sudah selesai 22 September ini dideklarasikan pengakuan kemerdekaan Palestina, itu saya ibaratkan seperti pertandingan sepak bola di mana pendukung Palestina baru menguasai di sepertiga lapangan, baru lepas bola dari kiper ini. Masih jauh dari kemerdekaannya, belum nyampe setengah lapangan apalagi di depan gawang kemerdekaan Palestina. Karena tadi ini ujungnya masih jauh. Sebenarnya kan secara umum ini pertarungan 2 mazhab, yaitu 1 negara atau 2 negara. Nah, yang mendukung kemerdekaan Palestina nanti 22 ini adalah orang-orang yang berpikir, negara yang berpikir bahwa yang terbaik bagi Palestina Israel adalah two-state solution. Walaupun nanti rinciannya belum dibicarakan, bagaimana prosesnya, siapa yang akan memerintah setelah Gaza ini, gencatan senjata, belum itu. Dan itu bagian daripada pokok-pokok pikiran yang ditolak sebenarnya oleh Israel gitu. Israel maunya tetap dalam solusi 1 negara yang sekarang sudah dikuasai oleh Israel, bahkan Gaza sudah dikuasai, dan Gaza pasca perang pun tetap dalam ide itu gitu. Jadi tidak mau Hamas, tidak mau pemerintah otoritas Palestina, dan maunya orang-orang yang disetujui oleh Israel dan Amerika. Ini pun juga di lapangan dilakukan oleh Israel, bahwa serangan dan juga gempuran bombardir masih terus dilancarkan. Dan itu yang membuat saya, kalau kita baca apa yang dilakukan Israel, itu pada akhirnya membuat dia makin dalam menggali kuburannya sendiri dengan menyerang berbagai macam itu. Karena jangan lupa negara-negara seperti Eropa itu terikat dengan nilai yang saya sebutkan tadi, nilai-nilai modern, nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap kemanusiaan. Nah, yang dilakukan Israel hari ini tidak bisa lagi dibela. Dan itulah yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa akhirnya negara-negara tradisional mendukung Israel seperti Prancis, kemudian Inggris, balik arah mengkritik, bahkan menjadi lawan bagi Netanyahu. Karena sekali lagi yang dilakukan Netanyahu di Gaza atau di tempat-tempat lain hari ini sudah jauh daripada nilai-nilai membela diri atau bahkan penghormatan terhadap kemanusiaan yang menjadi basis bagi peradaban baru Eropa ini. Kan Eropa baru ini adalah sebuah negara-negara yang kurang lebih ingin menghormati kemanusiaan, ingin menghormati perbedaan, ingin menjadi negara yang modern. Dan itu menjadi hancur, menjadi tidak terlihat dari sepak terjang perang membabi buta yang dilakukan oleh Netanyahu hari ini di Israel. Baik, Pak Oleh, berdasarkan pengamatan Anda dari Komisi 1 sendiri, apakah Anda menilai dari pidato yang nantinya akan diberikan oleh Kepala Negara Republik Indonesia ini dapat mempengaruhi negara-negara lainnya untuk kemudian satu suara
dan juga sepakat akan kemerdekaan Palestina, Pak Oleh? Nah, dengan karakter Pak Presiden yang tegas, pasti beliau akan menyampaikan narasi yang tegas juga. Bahwasanya salah satu narasi yang kami prediksi adalah meminta kepada Dewan PBB, dan tentunya hal ini adalah Amerika, untuk menghentikan perang di Israel. Karena kuncinya adalah soal kemerdekaan Palestina ini adalah di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah berdiskusi, Baik, Pak Oleh. berikan rekomendasi kepada Pak Presiden untuk melakukan lobby-lobby reformasi terkait struktur di PBB itu sendiri. Karena memang jikalau Dewan Anggota Tetap itu di PBB dalam hal pengambilan keputusan dengan veto, maka rasa-rasanya ini juga tidak akan sukses atas kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, lobby-lobby selain kepada negara-negara oki dan juga melobi kepada negara-negara yang kontra terhadap kemerdekaan Palestina, rasa-rasanya Pak Presiden pasti akan melobi satu Amerika, dua negara-negara lain untuk bagaimana melakukan reformasi terhadap struktur di PBB. Karena kuncinya itu, jika Amerika mau memberikan ruang untuk kemerdekaan Palestina, rasa-rasanya Israel juga akan welcome untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Baik, langkah dari Presiden yang diharapkan dapat melobi negara-negara lainnya, Prof. Makarim, apakah menurut Anda langkah diplomasi ini dapat menjadi suatu langkah yang konkret untuk kemudian mendapatkan hasil? Saya rasa apa yang akan mungkin dilakukan oleh Bapak Presiden ya setelah pidatonya ya, kita bisa juga melihat bahwa satu hari sebelum sidang Majelis Umum PBB kan ada diskusi mengenai two state solution. Iya. Nah, kalau misalnya saja beliau juga menyampaikan pandangan yang konkret mengenai two state solution itu, beliau bisa mengundang sebagai presiden ya negara-negara yang mempunyai pandangan yang sama atau yang namanya like minded ya, groups ya, negara-negara yang mempunyai pandangan yang sama. Nah, dengan demikian maka tadinya ini merupakan pandangan Indonesia, sekarang pandangan dari beberapa negara secara bersama-sama yang untuk mendarang itu. Nah, ini mempunyai kemungkinan untuk berhasil lebih besar. Karena apa? Di dalam pengambilan keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bukan kepada kekuatan satu negara, tetapi kekuatan bersama-sama. Seperti halnya di parlemen lah ya, bagaimana kekuatan pendukung daripada gagasan tadi. Nah, kedua yang kita perlu lakukan ya, bahwa Indonesia ini dianggap mempunyai kesempatan atau mempunyai posisi di mana juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat kepada misalnya ke Amerika Serikat ya, untuk mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai Palestina dan Gaza tadi. Nah, jadi saya kira kalau misalnya saja Pak Prabowo Subianto itu bisa juga bertemu dengan Donald Trump pada waktu pertemuan di sana, itu juga mempunyai arti yang sangat besar. Ya, karena Donald Trump ini adalah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut sikap Amerika terhadap Israel tadi ya. Dan yang ketiga kita lihat ya bahwa sekarang ini mulai ada tuntutan-tuntutan dan juga pemikiran-pemikiran bahwa sekarang itu bukan kok adalah Israel itu membela diri dari serangan Palestina atau Hamas, tapi yang sekarang terjadi adalah akibat atau tindakan genosida. Iya, betul. Jadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya, jadi yang melakukan Israel. Nah, ini merupakan suatu fakta yang perlu dihadapi secara seksama oleh Amerika Serikat. Apakah dia mau menjadi protektor daripada negara yang menjadi pelaku genosida yang berat dari itu? Ya, jadi ini juga merupakan hal yang bisa dimanfaatkan secara bijaksana ya untuk mencoba membantu kemerdekaan Palestina sebagai negara yang baru. Baik. Pak Hasibullah, Anda melihatnya langkah yang mungkin nanti akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini, apakah yang menjadi respons dari negara-negara Timur Tengah khususnya?
Ya, saya rasa memang ini kesempatan yang sangat berharga yang disampaikan Prof. Makarim tadi sangat strategis menurut saya. Bagaimana Presiden bisa katakanlah membuat forum di antara negara-negara yang sudah komit dengan kemerdekaan Palestina termasuk 10 negara yang akan bergabung di tanggal 22 ini. Dan posisi Indonesia menurut saya sangat istimewa dibanding negara-negara lain ini karena Indonesia katakanlah menjaga jarak dengan berbagai macam kekuatan dunia. Dia tidak pro sana, dia tidak pro sini. Atau yang bahasanya Pak Prabowo selalu diulang-ulang, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya rasa itu sebuah semboyan yang sangat menarik di tingkat global sekarang. Nah, oleh karena itu ini harus dibumikan dalam bentuk lobby-lobby konkret, misalkan tadi mengorganis negara-negara agar makin solid untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, jangan lupa menurut saya kita dalam negeri juga masih membutuhkan insentif dan penguatan-penguatan dari lobby ini. Karena itu menurut saya harus juga meyakinkan dalam tanda kutip menjual atau membuat pengalaman Indonesia menjadi daya tarik. Misalkan yang sangat istimewa dari Indonesia adalah sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tapi Indonesia bisa terbuka dengan sistem kenegaraan modern. Kita negara demokrasi yang tidak banyak padannya di dunia, mungkin hanya bisa disamain oleh Iran dan Turki, itu pun kita kaji masih banyak spesifik yang terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia betul-betul pemilu bebas seperti sekarang, tidak ada lagi yang dibatas-batasin. Kalau di Iran kan masih ada pembatasan, itu ada ayatullah. Di Turki kita lihat juga Erdogan sudah sekian puluh tahun berkuasa. Jadi secara konstitusional sebenarnya berbeda satu sama lain. Dan kita juga harus mengetahui bahwa kondisi di Palestina ini sudah semakin mendesak mendapatkan krisis kelaparan. Lantas solusinya ini seperti apa? Ditahan dulu jawabannya. Nanti kami masih akan menghadirkan perbincangannya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.